Assalamualaikum semuanya, masih bersama saya Teguh Warsito, dosen PK Instan. Setelah di bahasan kedua kita mengulas biaya dalam jangka pendek, di bahasan ketiga masih dalam seri biaya-biaya produksi ini kita akan berdiskusi terkait dengan biaya dalam jangka panjang. Kita memahami dulu konsep biaya dalam jangka panjang. Seperti yang telah kita ulas sebelumnya, bahwa dalam jangka panjang sebagian besar biaya adalah variabel. Semakin besar biaya itu dapat berubah. Nah, analisis kita kali ini masih berasumsi bahwa ada dua input, capital dan labor. Tetapi berbeda dengan sebelumnya, kalau analisis jangka pendek capital adalah fix, maka dalam analisis jangka panjang ini, capital dan labor sama-sama merupakan variable cost. Artinya nilainya bisa berubah-ubah. Nah, tujuan utama saat kita menganalisis biaya dalam jangka panjang ini adalah kita akan menganalisis berapa capital dan labor yang digunakan sehingga bisa mencapai output tertentu dengan biaya yang minimal. Oke, jadi output sudah di-set dan kombinasi input yang optimal seperti apa yang akan menghasilkan total biaya yang minimal. Ini yang akan kita bahas. Saat kita membahas total cost dari labor, total labor cost, maka kita akan mengalihkan jumlah labor L dengan tingkat upah yang kita simbolkan sebagai omega. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mencari total cost dari capital? Bagaimana kita bisa mencari total capital cost? Untuk mencari itu, maka kita harus paham konsep cost of capital. Oke, nah saat kita menggunakan barang modal atau capital, maka sumber pengadaannya itu mungkin ada dua opsi. Kita membeli capital tersebut atau kita menyewa capital tersebut. Nah, saat kita membeli capital, berapa cost yang akan diperhitungkan tiap periode? Oke, tentu saja kalau kita menghitung cost untuk capital ini adalah nilai tertentu dikalikan dengan jumlah capital atau K yang kita gunakan. Nah, nilai tertentu inilah yang kita sebut sebagai user cost of capital, yang selanjutnya kita simbolkan sebagai R kecil. Nah, cost of capital tiap periode ini sebenarnya adalah penyusutan ditambah opportunity cost berupa pendapatan bunga yang hilang saat kita menginvestasikan uang yang digunakan untuk membeli capital tersebut. Oke, jadi setiap periode, sekali lagi, cost of capital-nya adalah penyusutan ditambah dengan opportunity cost berupa pendapatan bunga yang hilang karena uang kita digunakan untuk membeli capital tersebut. Jadi kita rumuskan user cost of capital R itu sama dengan depreciation rate, yaitu tingkat penyusutan ditambah interest rate. Dan inilah yang akan kita gunakan sebagai faktor pengali dengan jumlah capital untuk menentukan biaya barang modal. Oke, jadi sekali lagi R kecil sama dengan depreciation rate ditambah dengan interest rate. Nah, lantas bagaimana jika perusahaan itu tidak membeli capital tersebut tetapi menyewa capital tersebut? Maka cost of capital-nya tentu saja adalah biaya sewa, di mana tingkat sewanya itu akan sama dengan user cost of capital atau R tadi. Oke, jadi entah perusahaan itu membeli capital ataupun menyewa capital, yang akan kita gunakan sebagai faktor pengali nilai capital sesuatu dikalikan dengan K itu adalah R kecil, user cost of capital. Nah, saat labor dengan capital sama-sama variable, sama-sama bisa diubah, maka kita mengenal terminologi ISO cost. ISO cost line itu adalah suatu garis yang menggambarkan semua bundle labor dan capital yang bisa digunakan atau dibeli dengan biaya atau cost tertentu. Oke, ini mirip dengan budget line kalau kita mempelajari analisis perilaku konsumen. Oke, rumusnya adalah C ini adalah cost, itu sama dengan omega L ditambah R kecil K. Oke, sekali lagi cost itu sama dengan tingkat upah dikalikan dengan labor yang digunakan ditambah cost of capital R kecil dikalikan dengan K yang digunakan. Di bab sebelumnya kita sudah membahas terminologi ISO Juan.
yaitu kurvanya menggambarkan semua kombinasi input baik labor maupun capital yang akan menghasilkan output yang sama. Oke. Dan baru saja kita mengenal istilah ISO cost, yaitu garis yang menggambarkan semua bundle labor dan capital yang bisa digunakan atau dibeli dengan biaya atau cost tertentu. Nah, ini mungkin kita persamakan dengan konsumen seperti ini. ISO Hwan ini adalah sebagai indifference curve, sedangkan ISO cost ini sama dengan budget line kalau di konsumen. Untuk menghasilkan output tertentu, input optimal adalah kombinasi input yang bisa menghasilkan output dengan biaya paling kecil atau minimal. Dan pada umumnya, input optimal tadi, kombinasi input optimal tadi adalah titik singgung antara ISO Hwan dengan ISO cost. Oke, sekarang kita perhatikan gambar sebelah kiri yang atas. Kita mempunyai ISO Hwan H1 yang berwarna merah. Jadi ini adalah output yang akan diproduksi oleh perusahaan, yaitu sebesar H sama dengan H1. Di mana untuk menghasilkan output tersebut, kombinasi antara capital dan labor adalah di sepanjang kurva ISO Hwan. Oke, di sepanjang kurva yang berwarna merah. Nah, misalnya perusahaan itu mengalokasikan cost sebesar C2. Apakah bisa mencapai atau menghasilkan produk H sebesar H1? Iya, bisa. Karena ISO cost C2 itu bisa menjangkau ISO Hwan H1. Tetapi apakah ini efisien? Tidak. Karena apa? Karena kita bisa mengurangi cost, mengurangi biaya, tetapi kita bisa menghasilkan output sebesar H sama dengan H1. Oke, jadi kita harus menurunkan cost saat kita berada di ISO cost C2. Nah, sekarang kita menurunkan cost sampai misalnya ISO cost-nya adalah C0. C0 tentu saja lebih murah, lebih rendah biayanya dibandingkan dengan C2 karena letaknya di sebelah kiri C2. Tetapi pertanyaan selanjutnya adalah apakah ISO cost C0 itu bisa menghasilkan atau memproduksi barang dan jasa sebesar H sama dengan H1? Tidak. Karena apa? Karena dengan ISO cost C0 itu kita tidak bisa menjangkau ISO Hwan H sama dengan H1. Oke, jadi kita terpaksa harus menambah biaya, menambah cost. Di sini kita harus menggeser lagi kurva ISO cost ke kanan. Oke, sampai misalnya ISO cost-nya adalah C1. Nah, di C1 apakah bisa menjangkau ISO Hwan H sama dengan C1? Bisa, yaitu di titik A. Oke, nah titik A inilah yang merupakan input atau kombinasi input optimalnya perusahaan, yaitu dengan menggunakan labor sebesar L1 dan menggunakan capital sebesar K1. Oke, seperti itu. Itu penjelasan grafik kiri yang sebelah atas. Nah, sama saat kita menganalisis perilaku konsumen, perubahan harga input dalam hal ini adalah omega atau R kecil, tingkat upah ataupun cost of capital itu akan mengubah kombinasi input optimal. Misalnya kita menganalisis gambar sebelah kiri bagian bawah. Di sini kondisinya adalah harga labor atau omega itu akan naik. Akibatnya karena naik harga labor, maka jumlah labor yang bisa dibeli dengan pendapatannya sama itu akan berkurang. Dalam hal ini ISO cost akan berputar ke kiri. Nah, kita harus menggeser ISO cost itu sampai kembali menyinggung kurva ISO Hwan H sama dengan H1. Setelah kita geser, maka titik singgungnya ada di titik B, di mana kombinasi input optimalnya berubah, yang awalnya L sama dengan L1 dan K sama dengan K1. Sekarang setelah adanya perubahan harga labor, tingkat upah, omega, kombinasi input optimalnya ada di titik B, yaitu saat jumlah labornya L2 dan jumlah capitalnya K2. Nah, pada titik optimal atau titik singgung berlaku hubungan MPL dibagi dengan MPK itu sama dengan omega dibagi dengan R.
Oke, sekali lagi, jika titik optimalnya berupa titik singgung, maka berlaku hubungan marginal product of labor dibagi marginal product of capital itu sama dengan omega dibagi dengan R. Sama dengan tingkat upah dibagi dengan cost of capital. Saat perusahaan mengubah output atau mengubah alokasi biaya, maka kombinasi optimalnya juga berubah karena iso Hwan dan iso cost-nya berubah. Misalnya kalau di dalam gambar sebelah kiri bagian atas, kombinasi optimalnya itu berubah dari A ke B ke C dan sebagainya. Nah, garis yang menghubungkan kombinasi input optimal pada berbagai output tersebut kita sebut sebagai expansion path. Dengan kata lain, expansion path adalah kurva yang melalui semua titik singgung antara iso Hwan dan iso cost. Nah, ini adalah tabel perbandingan antara analisis perilaku konsumen dengan analisis perilaku produsen, sehingga kita bisa menyegarkan ingatan kita, pemahaman kita, sekaligus kita bisa mendapat insight apa yang terjadi saat kita menganalisis perilaku baik konsumen maupun produsen tersebut. Oke, kita bandingkan satu persatu. Nomor 1, untuk konsumen, dengan pendapatan yang dimiliki yang tercermin dalam budget line, konsumen akan berusaha mencapai kepuasan tertinggi, yaitu berupa indifference curve yang paling kanan. Ini adalah untuk konsumen. Sedangkan produsen, dengan target output yang dihasilkan, yang tercermin dalam iso Hwan, perusahaan akan berusaha menggunakan biaya seminimal mungkin, iso cost yang seminimal mungkin. Ini perbandingan sekaligus ada hubungan antara konsumen dan produsen. Ada kemiripan di antara mereka berdua. Sekarang nomor 2. Konsumsi optimum pada umumnya itu adalah persinggungan antara budget line dengan indifference curve. Sedangkan untuk produsen atau perusahaan, kombinasi input optimum itu pada umumnya adalah persinggungan antara iso Hwan dengan iso cost. Jadi di sini kita mungkin bisa mengaitkan, menganalogikan budget line itu sebagai iso cost dan indifference curve sebagai iso Hwan. Perbandingan nomor 3. Dalam indifference curve, negatif kemiringan atau negatif slope kurva indifference curve tersebut adalah MRS, marginal rate of substitution. Sedangkan bagi perusahaan dalam iso Hwan, negatif slope-nya itu merupakan MRTS, marginal rate technical substitution. Telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, MRS itu berlaku hubungan marginal utility X dibagi marginal utility Y. Mirip dengan hal itu untuk perusahaan atau produsen, MRTS itu sama dengan marginal product of labor MPL dibagi dengan marginal product of capital MPK. Ada kemiripan di sini. Yang kelima, jika titik optimumnya adalah titik singgung, untuk konsumen berlaku MUX dibagi MUY itu sama dengan harga X PX dibagi dengan harga Y PY. Demikian juga di produsen. Jika titik optimumnya adalah titik singgung, maka berlaku MPL dibagi dengan MPK itu sama dengan harga labor. Harga labor apa? Omega, yaitu tingkat upah, dibagi dengan harga capital. Harga capital apa? Cost of capital, R kecil. Jadi MPL per MPK itu sama dengan omega dibagi dengan R.